P-Network, yang digadang-gadang sebagai masa depan kripto, kini mulai goyah. Harga turun, volume perdagangan anjlok, dan sebagian pionir mulai kehilangan keyakinan. Namun di tengah keraguan itu, tim Pi justru meluncurkan Pi Hackathon 2025, dengan lebih dari 2.100 developer dari 100 negara berjuang menciptakan aplikasi nyata di atas Open Network. Di sisi lain, bintang baru bernama Remitix justru bersinar terang. Proyek ini sukses mengantongi lebih dari $21 juta dalam presale dan kini bersiap merilis beta wallet pada 15 September 2025. Janjinya berani, transaksi instan, biaya rendah, dan solusi remitansi global tanpa hambatan. Jadi, siapa yang sebenarnya akan memenangkan pertarungan besar ini? Apakah P-Network, sang kuda hitam dengan komunitas masif dan kekuatan developer globalnya? Ataukah Remitix, pendatang baru dengan strategi cepat, utilitas nyata, dan ambisi merebut panggung kripto lebih dulu? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas 3 faktor penentu: komunitas, adopsi merchant, dan utilitas nyata versus hype. Dan pada akhirnya, Anda sendiri yang akan menilai siapa kandidat pemenang sesungguhnya. P-Network sekilas update. Setelah lebih dari 5 tahun sejak diluncurkan, P-Network resmi memasuki fase Open Network pada Februari 2025. Namun, euforia awal itu tidak sepenuhnya tercermin di pasar. Dalam sebulan terakhir, harga Pi turun hampir 19%, sementara volume perdagangan anjlok lebih dari 80%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Pi sudah resmi bisa diperdagangkan di beberapa bursa, minat spekulatif tampak berkurang. Tantangan lama pun masih membayangi. Proses KYC berjalan lambat, membuat jutaan pionir belum bisa memindahkan koin mereka ke dompet mainnet. Akibatnya, pasokan Pi yang benar-benar liquid masih terbatas, sehingga ekosistem perdagangan belum seimbang dengan skala komunitasnya. Namun, ada kabar positif yang tak bisa diabaikan. Pi Hackathon 2025 baru saja dimulai. Menurut blog resmi, acara ini menghadirkan lebih dari 2.100 developer dari 100 negara, bekerja sama untuk membangun aplikasi nyata di atas jaringan Pi. Hackathon ini bahkan melibatkan komunitas developer global, dari Nigeria hingga Filipina, yang menciptakan solusi Web3, DeFi, dan aplikasi sosial berbasis blockchain. Selain itu, Pi Core Team sebelumnya juga mengumumkan investasi senilai $20 juta di sektor kecerdasan buatan, dengan tujuan mengintegrasikan AI ke dalam ekosistem Pi. Langkah ini dirancang untuk memperkuat daya tarik jaringan, bukan hanya sebagai mata uang, tetapi juga sebagai platform Web3 yang kompetitif. Inilah kekuatan sejati Pi, bukan pada harga jangka pendek, melainkan pada community power. Jutaan pionir tetap aktif menambang, berdiskusi, dan berkontribusi dalam hackathon. Loyalitas komunitas inilah yang menjadi benteng utama Pi, meski menghadapi tantangan teknis dan tekanan pasar. Remitix sekilas update. Berbeda dengan Pi yang sedang berjuang mempertahankan momentumnya, Remitix justru berada di fase awal pertumbuhan dengan energi besar. Dalam periode presale, proyek ini berhasil mengumpulkan lebih dari $21 juta dengan ratusan juta token terjual, menunjukkan antusiasme besar dari investor retail terhadap visi mereka. Momentum ini semakin menguat ketika Remitix resmi listing di Bitmart, langkah penting yang membuka akses menuju likuiditas global. Dengan begitu, token Remitix tidak lagi sebatas janji presale, melainkan sudah mulai masuk ke ekosistem perdagangan nyata. Ini menjadi sinyal jelas bahwa tim Remitix serius melangkah ke tahap berikutnya. Fokus utama Remitix adalah PayFi, sebuah solusi pembayaran lintas negara yang menggabungkan remitansi dengan konversi fiat kripto secara instan. Menurut rilis resminya, PayFi menawarkan transaksi cepat, biaya rendah, dukungan lebih dari 30 negara, serta integrasi dengan dompet non-kustodian. Artinya, pengguna bisa mengirim uang lintas batas, melakukan pertukaran FX real-time, dan tetap memegang kendali penuh atas aset mereka. Tak sedikit yang mulai menyamakan Remitix dengan XRP, karena sama-sama menargetkan sektor remitansi global. Bedanya, Remitix hadir lebih ringan, gesit, dan fokus langsung pada merchant serta pengguna retail di pasar berkembang. Jika XRP adalah pemain lama dengan jaringan institusional besar, maka Remitix ingin tampil sebagai versi modern, lebih dekat dengan kebutuhan nyata, lebih adaptif terhadap tren Web3, dan lebih cepat dalam menghadirkan solusi teknologi. Pertarungan adopsi pedagang. Sekarang kita masuk ke isu paling penting, adopsi merchant. Pada akhirnya, nilai sebuah aset digital tidak hanya ditentukan oleh harga token atau seberapa besar komunitasnya, tetapi oleh seberapa nyata ia bisa dipakai dalam transaksi sehari-hari. Di pihak P-Network, adopsi merchant masih berjalan terbatas. Memang sudah ada marketplace berbasis Pi yang dibangun komunitas di berbagai negara,
tetapi skalanya belum seragam. Hambatan utamanya tetap sama, proses KYC global yang belum rampung untuk jutaan pionir, serta transisi ke open network yang baru dimulai sejak Februari 2025. Namun, ada langkah positif. Melalui Pi Hackathon 2025, tim Pi mendorong developer untuk menciptakan aplikasi yang benar-benar bisa dipakai, mulai dari solusi e-commerce, pembayaran merchant, hingga integrasi Pi dengan layanan dunia nyata. Dengan kata lain, Pi menempuh strategi long game, membangun ekosistem merchant berbasis komunitas secara bertahap. Sementara itu, Remitix mengambil jalur berbeda. Alih-alih menunggu komunitas internal terbentuk, Remitix langsung menargetkan merchant dan pasar pembayaran lintas negara melalui PayFi. Menurut situs resminya, PayFi menawarkan kombinasi dompet non-kustodian, real-time FX conversion, biaya transaksi yang sangat rendah, serta dukungan lintas lebih dari 30 negara. Dengan model ini, merchant tidak hanya mendapat metode pembayaran baru, tetapi juga solusi yang lebih cepat dan murah dibandingkan layanan remitansi tradisional. Jika harus dibandingkan, Pi tampak lebih hati-hati, membangun fondasi dari komunitas ke merchant. Sedangkan Remitix lebih agresif, langsung menyasar merchant sebagai pintu masuk ke adopsi massal. Dua pendekatan ini sama-sama valid, tetapi hasil akhirnya sangat bergantung pada siapa yang lebih cepat memenangkan kepercayaan pengguna di dunia nyata. Pertempuran komunitas. Kalau bicara soal komunitas, Pi Network hampir tidak ada tandingannya. Dengan lebih dari ratusan juta akun terdaftar di 230 lebih negara, Pi membentuk basis komunitas yang bisa disebut sebagai salah satu yang paling loyal di dunia kripto. Banyak analis bahkan menyebutnya sebagai religious-like following, loyalitas yang lahir bukan hanya dari nilai token, tetapi dari identitas sebagai pionir. Buktinya terlihat jelas. Meskipun harga Pi di pasar terbuka mengalami penurunan, jutaan pengguna masih aktif membuka aplikasi setiap hari, terus menambang, dan berpartisipasi dalam ekosistem. Pi Hackathon 2025 menjadi bukti lain. Ribuan developer dan pionir terlibat menciptakan aplikasi nyata untuk memperluas utilitas Pi, mulai dari pembayaran, e-commerce, hingga solusi Web 3 berbasis komunitas. Inilah kekuatan utama Pi, masa besar yang tahan banting, tetap solid meskipun menghadapi tantangan panjang. Di sisi lain, Remitix memiliki cerita yang berbeda. Komunitasnya memang jauh lebih kecil dibanding Pi, tetapi pertumbuhannya sangat cepat. Sejak diluncurkan pada Desember 2024, akun resmi Remitix sudah mengumpulkan lebih dari 16.000 pengikut di X, ditambah aktivitas intens di Reddit yang didominasi investor retail muda. Mereka mendorong narasi bahwa Remitix bisa menjadi the next XRP, dan hype ini terbukti efektif menarik perhatian pasar. Banyak proyek kripto besar di masa lalu juga bermula dari komunitas kecil yang solid dan berisik di media sosial. Jika harus diibaratkan, Pi adalah veteran, dengan pasukan besar, loyal, dan sudah terbukti tahan banting menghadapi waktu serta tantangan. Sedangkan Remitix adalah rising star, bagaikan talenta muda penuh energi, yang mampu menarik perhatian dengan ide segar dan momentum hype. Pertanyaan kuncinya sekarang adalah, mana yang lebih menentukan masa depan kripto? Apakah kekuatan masa raksasa Pi yang menjadi benteng jangka panjang, atau justru komunitas gesit Remitix yang bisa lebih cepat membangun narasi dan adopsi awal? Instan versus permainan panjang. Disinilah perbedaan paling mencolok terlihat. Remitix menawarkan sesuatu yang sangat nyata sekarang, instant settlement. Lewat konsep PayFi, pengiriman uang lintas negara bisa selesai dalam hitungan detik, dengan biaya rendah, konversi fiat ke kripto yang mulus, dan dukungan ke lebih dari 30 negara sejak awal fase peluncuran. Ditambah dengan dompet non-kustodian dan real-time FX conversion, Remitix mencoba menghadirkan solusi praktis untuk remitansi dan pembayaran sehari-hari. Bagi pengguna di pasar berkembang, ini bukan sekadar keunggulan teknis, melainkan jawaban nyata atas masalah biaya tinggi dan lambatnya transfer uang tradisional. Sementara itu, Pi Network memilih jalur berbeda, sebuah strategi long game. Setelah resmi memasuki Open Network pada Februari 2025, fokus utama mereka adalah memperkuat KYC global, memperluas merchant adoption, dan mendukung developer lewat event seperti Pi Hackathon 2025. Hackathon ini bertujuan melahirkan aplikasi nyata di atas blockchain Pi, mulai dari e-commerce, pembayaran digital, hingga aplikasi Web 3, yang akan memberi utilitas nyata bagi jutaan pionir. Visi Pi jauh lebih luas, membangun ekonomi digital inklusif yang bertahan lama, meskipun jalan ke sana penuh tantangan. Bagi investor, kedua pendekatan ini punya daya tarik berbeda. Jika Anda mencari utilitas langsung, cepat, dan praktis, Remitix menawarkan jawabannya. Namun jika Anda percaya pada visi jangka panjang dengan basis komunitas global, Pi Network bisa jadi pilihan yang lebih kokoh. Pertanyaan yang tersisa, apakah pasar akan lebih menghargai kecepatan adopsi saat ini, atau kesabaran dalam membangun ekosistem besar di masa depan?
Pandangan kritis. Namun, sebelum kita buru-buru menentukan siapa pemenangnya, penting untuk melihat sisi kritis dari keduanya. Remitix, meskipun terlihat menjanjikan dengan presale sukses dan sudah melangkah ke listing di Bitmart, tetap berada di tahap yang sangat dini. Banyak proyek kripto di masa lalu berawal dari hype, mengumpulkan dana besar, tetapi gagal memberikan adopsi nyata. Risiko ini tetap ada. Jika tim Remitix tidak konsisten menghadirkan produk PayV sesuai ekspektasi, potensi kekecewaan investor bisa sangat besar. Di sisi lain, Pi Network juga menghadapi tantangan berat. Harga Pi yang sempat turun dan proses KYC yang lambat bisa mengikis optimisme sebagian pionir. Loyalitas komunitas memang luar biasa, bahkan dengan event besar seperti Pi Hackathon 2025 yang membuktikan semangat membangun ekosistem. Namun, setiap komunitas tentu punya batas kesabaran. Jika utilitas nyata tidak segera berkembang, momentum yang telah dibangun selama lebih dari 5 tahun bisa saja mulai melemah. Karena itu, baik Pi maupun Remitix sama-sama menyimpan risiko nyata. Remitix menghadapi tantangan membuktikan diri di luar high presale, sementara Pi harus menjaga semangat komunitas agar tetap percaya pada perjalanan panjang yang sedang mereka bangun. Pesan pentingnya sederhana, jangan FOMO, jangan hanya terpukau oleh komunitas besar atau hype awal, dan selalu lakukan riset sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Dan akhirnya, pertanyaan besar ini kembali kepada Anda. Apakah Pi Network, dengan komunitas raksasa dan visi ekonomi digital jangka panjang, masih menjadi kuda hitam utama di dunia kripto? Ataukah justru Remitix, dengan strategi agresif dan utilitas cepat lewat PayV, yang akan lebih dulu merebut panggung? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena diskusi inilah yang membuat komunitas kita semakin tajam melihat peluang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya.